Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen dari toko Omar. Baik, perkenalkan saya Zanzabil Muslim Talib sebagai moderator. Saya Farel sebagai pemateri. Saya Ahmad Zaki Maha sebagai pemateri. Saya Aliun Abbas sebagai pemateri. Dan saya Ansaulia Buata sebagai pemateri. Baik, langsung saya lempar ke pemateri. Baik. Apa itu Omar? Omar bisa diartikan sebagai nama toko atau minimarket digital, khususnya di daerah atau komunitas tertentu. Bisa merujuk pada toko kelontong modern yang menggunakan sistem digital untuk penjualan dan manajemen stok. Sistem manajemen yang ada di Omar Andalas Gorontalo. Sistem manajemen yang ada di Omar Andalas Gorontalo umumnya menggunakan beberapa sistem manajemen yang saling terintegritas untuk mendukung operasional harian, pengelolaan stok, penjualan, pelayanan pelanggan atau konsumen. Sistem manajemen operasional harian Omar. Yang pertama, pembukaan toko, store opening, aktivitas menyalakan sistem kasir atau POS, cek kebersihan toko dan kerapian rak, periksa stok barang yang harus ditambah ke rak, login sistem oleh kasir atau superior. Sistem yang digunakan itu POS atau point of sale. Yang kedua, inventory monitoring system. Lalu yang kedua ada penjualan dan pelayanan pelanggan. Aktivitasnya adalah melayani pembelian barang, lalu scan barcode, input kuantitas, dan cek struktur. Sistem yang digunakan adalah POS system, lalu CRM, Customer Relationship Management. Dan yang ketiga adalah pengisian rak dan kontrol stok. Aktivitasnya adalah menyusun ulang barang di rak berdasarkan stok gudang, lalu cek masa kadaluarsa produk, dan terakhir update stok sistem jika ada stok manual. Lalu sistem yang digunakan adalah Inventory Management System dan Barcode Scanner atau Mobile Stock App. Pengelolaan stok di Omar. Yang pertama, penerimaan barang atau inbound stock, menerima barang dari supplier sesuai purchase order atau PO. Pemeriksaan kuantitas, kualitas, dan tanggal kadaluarsa. Pencatatan barang masuk ke sistem. Sistem yang digunakan, yang pertama modul penerimaan barang atau POS inventory software, yang kedua barcode scanner untuk mencocokkan data. Berikut pencatatan dan klasifikasi barang. Menambahkan produk ke dalam sistem, nama kode, harga beli atau jual, dan stok awal. Klasifikasi berdasarkan kategori. Sistem yang digunakan inventory management system dan database produk seperti SKU, kategori, dan supplier. Lalu yang ketiga, pemantauan stok atau stock monitoring. Sistem secara otomatis mencatat barang keluar saat transaksi penjualan terjadi. Melihat jumlah stok tersedia secara real time. Sistem yang digunakan adalah auto deduction stok saat transaksi. Lalu dashboard stok, yaitu barang habis, mendekati habis, dan slow moving. Sistem penjualan di Omar. Yang pertama, sistem point of sale atau POS. Mencatat setiap transaksi penjualan secara otomatis, menghitung total belanja dan kembalian, terintegrasi dengan sistem pembayaran yaitu tunai, kartu, kris, dan e-wallet. Sistem yang digunakan adalah scan barcode produk, lalu cetak stok, input diskon atau promo, pilih metode pembayaran. Baik, selanjutnya pelayanan pelanggan atau konsumen. Yang pertama, pelayanan di kasir, yaitu ada transaksi cepat dan akurat. Yang kedua, kasir ramah, sopan, dan profesional. Yang ketiga, menawarkan kantong belanja promo atau struk belanja. Yang kedua itu ada sistem yang digunakan POS. Yang pertama itu POS
yaitu point of sale untuk mempercepat transaksi. Yang kedua ada training kasir secara berskala. Yang ketiga ada sistem antrean yang ini jika toko besar. Yang kedua ada penyediaan layanan tambahan. Yang pertama top up pulsa atau pembayaran tagihan. Yang kedua mesin EDC dan QRIS. Yang ketiga parkiran motor gratis. Yang keempat toilet bersih jika ada. Yang kelima air minum atau tempat duduk untuk antrean. Yang ketiga yaitu pemasaran dan komunikasi. Yang pertama memberikan info promo secara rutin, yaitu menyerupai lewat brosur, WhatsApp, media sosial. Sistem yang digunakan yang pertama aplikasi loyalty atau pengiriman SMS Flash. Yang kedua integrasi POS dengan sistem pemasaran. Baik, sekarang kita masuk di kelebihan sistem manajemen di OMAD. Yang pertama, efisiensi operasional. Proses seperti penjualan, stok, dan laporan keuangan lebih cepat dan otomatis. Yang kedua, akurasi data. Minim kesalahan karena semua transaksi dan stok tercatat secara digital. Yang ketiga, kontrol stok yang baik. Sistem dapat mendeteksi barang yang hampir habis atau kadaluarsa. Yang keempat, pelaporan real time. Pemilik bisa membantu penjualan dan kinerja toko kapan saja, bahkan dari jarak jauh. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan pelanggan. Transaksi cepat, antrian lebih pendek, dan program loyalty lebih tertata. Kekurangan sistem manajemen OMAD. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Jika listrik padam atau sistem error, operasional bisa terganggu. Yang kedua, butuh pelatihan SDM. Karyawan yang belum terbiasa dengan teknologi perlu waktu untuk belajar. Yang ketiga, risiko keamanan data. Jika tidak diamankan dengan baik, data penjualan dan pelanggan bisa bocor. Perawatan sistem. Sistem butuh update, perawatan, atau dukungan teknis berkala. Kesimpulan, semua manajemen di OMAD merupakan kerangka kerja terpadu yang mencakup pengelolaan stok, penjualan, keuangan, pelayanan pelanggan, dan operasional harian agar bisnis berjalan lebih efisien, rapi, dan menguntungkan. Baik, terima kasih. Itu saja dari presentasi kami. Dari Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.